Shalom anak-anak dan remaja misioner, di mana saja kalian berada saat ini. Apa kabar hari ini? Semoga semua kita selalu diberi sehat oleh Tuhan. Amin. Selamat berjumpa lagi dengan Bunda Meiske dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Pekan Biasa kelima. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa pembukaan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kurniakanlah rahmat kebijaksanaan dalam segala tindakan kami di sepanjang hari ini. Semoga tutur kata dan perbuatan kami senantiasa Engkau jaga, lindungi dan berkati, agar kami menjadi berkat bagi yang kami jumpai di hari ini. Kami juga akan belajar firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang berbahagia, kali ini Tuhan Yesus kembali menyoal perkara tentang kejujuran dan kemurnian hati. Lebih khusus lagi soal sikap hati terhadap kodrat ciptaan. Iya, Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa bukan karena kodratnya alam ciptaan menjadi baik atau jahat, haram, atau melainkan karena sikap hati. Tuhan Yesus berkata, dari hati yang kotor akan timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, hawa nafsu, iri sama teman, iri hati sama sesama, atau suka menghujat orang, menyombongkan diri akan sesuatu hal yang kita punya,
dan orang-orang lain atau teman kita, bahkan saudara kita tidak memilikinya, lalu kita mau sombong, atau terkadang kita bersikap bebal, atau kita tidak mau kalah. Sikap-sikap semua itulah atau hal-hal jahat inilah yang timbul dari dalam dan menajiskan orang atau menajiskan kita, menajiskan setiap kita manusia. Untuk itu Tuhan Yesus mengharapkan kepada kita untuk kita dapat memiliki hati yang jujur dan murni. Kejujuran dan kemurnian hati adalah landasan untuk membangun wibawa kita dan kepercayaan orang lain kepada kita. Baik sebagai pribadi yang jujur dan murni hati, berarti kita akan bersikap terbuka dan tidak menyembunyikan sesuatu diri atau situasi diri dan maksud-maksud kita. Kita harus bersikap konsisten, maksudnya kita harus taat, setia antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita katakan dan yang kita perbuat. Saat kita berpikir, saat kita mengeluarkan kata kepada orang lain, dan saat kita melakukan sesuatu perbuatan, kita harus setia pada apa yang kita janjikan. Kalau kita sudah berpikir kita akan berjanji untuk sesuatu hal, lalu lewat kata-kata kita keluarkan kepada mama misalnya, kita berjanji agar kita selalu mau berdoa saat malam sebelum tidur. Ini perkataan yang keluar karena kita sudah berpikir untuk menyenangkan hati mama, berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Kita akan berdoa pada malam sebelum kita tidur. Kita berjanji lewat perkataan, lewat bibir mulut kita. Lalu kita berbuat untuk melakukan doa yang sudah kita perkatakan. Tapi terkadang kita tidak setia untuk melakukan hal kecil seperti ini. Kita berjanji mau setia kepada mama lewat doa, mau setia kepada Tuhan saat kita berdoa malam, tapi kita tidak setia. Inilah ketidakjujuran atau ketidakkesetiaan yang kita lakukan, baik di hadapan mama, kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Nah, adik-adik dan anak-anakku terkasih, pada hati nurani kita sendiri kita harus memberi kenyamanan dan kedamaian dengan bersikap adil dan setia. Kejujuran dan kemurnian hati adalah pangkal kedamaian bagi hidup kita. Nah, semoga Allah Bapa memurnikan hati kita agar kita mampu memandang kebesaran anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa penutup lewat doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku, kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku, selamat berkarya di hari ini.